فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada al-illatur rabi'ah, yaitu ta'nif, yang terbagi menjadi berapa jenis, Abdul Aziz? 3 apa saja? Ta'nif bil alif, ta'nif bil ta, dan ta'nif maknawi. Baik. Ta'nif bil alif itu terbagi menjadi berapa, Pak Ilyas? 2, yaitu alif maksurah dan alif mamdudah. Baik. Alif maksurah dan alif mamdudah ini dia menghalangi suatu isim dari tanwin ketika berpasangan dengan apa? Apa Abdul Razak? Dengan alamiah. Diperhatikan dulu pertanyaannya. Alif maksurah atau alif mamdudah, dia bisa menghalangi isim dari tanwin ketika berpasangan dengan apa? Saya minta soal. Baik, jawabannya ya tidak butuh pasangan. Ya. Sehingga ketika berpasangan dengan apa ya? Ketika ya jawabannya tidak butuh pasangan. Tidak butuh pasangan itu untuk menyebabkannya. Dia tidak butuh pasangan. Kenapa? Karena alif maksurah dan alif mamdudah itu satu illah yang menduduki 2 illah. Ilah yang kembali ke lafaz untuk alif maksurah apa? Talha. Karena menduduki 2 ilah, satu ilah kembali ke lafaz, satu ilah kembali ke makna. Untuk alif maksurah dan mamdudah, ilah yang kembali ke lafaz itu apa? Alif itu sendiri yang senantiasa mulazim di kata tersebut. Terus yang tidak bisa, yang kembali ke makna, ke alif. Berarti apa? Alif itu sendiri maksudnya gimana tadi? Yang kembali ke makna apa? Kembali ke lafaz apa? Dan sampai bolak-balik, terbolak-balik. Taknisnya, ya kan? Taknis dengan alif itu. Baik. Kemudian yang kembali ke makna, tadi apa kembali ke apa? Yang kembali ke lafaz. Tadi ke lafaz. Apa yang kembali ke lafaz?
Ta'nis itu dengan alif maksurah atau mamdudah. Terus yang kembali ke makna? Yaitu tetapnya alif tersebut pada kondisi tersebut yang tidak bisa tidak bisa dihilangkan. Sehingga senantiasa mulazim kepada makna muannats. Taib, tidak bisa dihilangkan. Taib ini kembali ke makna. Jadi alif itu sendiri merupakan illah lafdiyah. Kemudian karena alif kan huruf illah. Kemudian kondisi alif tersebut yang senantiasa ada, menunjukkan ta'nis, ini illah yang kembali ke makna. Taib. Kemudian ta'nis yang kedua Wahyu. Ta'nis bitta. Dia menjadikan isim mamnu' minas sarf. Syaratnya apa? Apa? Ketika kata-kata tersebut dijadikan sebagai nama atau ketika bergandengan dengan alamiyah. Taib, tidak bisa sendirian. Kemudian ta'nis maknawi, ini yang terakhir, yang ketiga. Untuk ta'nis maknawi ini bisa menghalangi isim dari tanwin dengan beberapa syarat. Apa saja, Ahmad? Harus lebih dari 3 huruf. Terus kalau itu 3 huruf maka syaratnya harokat yang huruf yang tengahnya berharokat. Terus kalau seandainya huruf tengahnya sukun harus ajami. Taib atau mangkul dari mudzakkar ke muannas. Taib. Sekarang kita masuk pada illah al-khamisah. Wa amma ta'rifu fal muradu bihi al-alamiyah wa tamna'u as-sarfa ma'a wazn al-fi'li ka Ahmad wa Yazid wa ma'a al-adri ka Umar wa Zufar wa ma'a at-ta'nits kama taqaddam wa ma'a at-tarkib al-mazji wa ma'a al-alif wa nun ka Utsman wa ma'a al-ujmah kama sayati. Taib, ilah yang kelima ikhwan, at-ta'rif. Yang dimaksud dengannya adalah alamiyah. Yang alamiyah ini termasuk illah lafzi atau maknawi, Rifki? Illah maknawi. Illah yang kembali ke makna. Dia tidak mungkin bisa menghalangi isim dari tanwin kalau bersendirian. Makanya dikatakan di sini dia bisa menghalangi dari tanwin ketika bergabung dengan beberapa illah yang lain. Berarti yang dibutuhkan illah-illah lain itu illah yang kembali ke apa? Iqbal, kembali ke lafaz. Disebutkan di sini ada 6 illah yang kembali ke lafaz yang bergandengan dengan alamiyah. Yang pertama ma'a waznil fi'li, bersama dengan waznil fi'li, seperti Ahmad wa Yazid. Ahmad wa Yazid. Dan wazan fi'l telah kita lewati akhwan di illah yang kedua. Kemungkinannya adalah apa? Wazan itu memang khusus untuk fi'il yang kemudian dijadikan sebagai nama, seperti syammar, durib. Di sini Ahmad, Yazid.
Baik. Atau di awalnya ziyadah ka ziyadatil fi'il. Nah, ini yang dicontohkan di al-illah khamisah ini, Ahmad dan Yazid. Adanya ziyadah seperti ziyadah fi'il. Jadi untuk wazan fi'il ada dua jenis. Bahwasanya isim itu di atas wazan yang khusus untuk fi'il, atau wazannya ikhwan di awalnya ada tambahan seperti tambahan pada fi'il, sehingga sehingga menyamai fi'il dari si wazannya. Wa ma'al adl, dan yang kedua alamiah bergandengan dengan adl. Ini juga telah kita lewati. Ka Umar wa Zufar. Untuk Umar ini adl jenis apa ini? Adl jenis apa? Indah Abdurrahman. Umar adl jenis apa? Adl ada berapa jenis? Ada berapa jenis? Umam? 2, yaitu tahqiqi dan ada berapa jenis? Asfi? 2, yaitu tahqiqi dan takdiri. Adil tahqiqi dan adil takdiri. Untuk Umar adil yang mana? Takdiri, adil takdiri. Karena apa? Memang awalnya didengar oleh dari orang Arab demikian, Umar itu mamnu' minas sarf. Tapi kemudian akhirnya dicari-cari untuk menyelaraskan dengan kaidah, akhirnya dimasukkan pada illah adil. Menurut mereka Umar ma'dul dari apa? Ma'dul dari apa, Abdul Aziz? Dari Amir. Zufar ini juga adil apa? Takdiri, dikira-kira ditetapkan aja. Merupakan ma'dul dari apa? Ukasha Zafir. Wa ma'at ta'nits, dan alamiah bergandengan dengan ta'nits sebagaimana telah lewat perincian yang baru saja kita lewati pada illah yang keempat. Wa ma'at tarkib bil mazni, dan bergandengan dengan tarkib masyi, nanti akan disebutkan pada illah yang keenam. Wa ma'al alif wan nun, dan bergandengan dengan alif dan nun. Ka Utsman, ziyadah alif dan nun yang akan dibahas di illah ke-7. Wa ma'al ujmah, dan bergandengan dengan ujmah yang akan dibahas di illah yang ke-8. Kama sayati, sebagaimana akan datang penjelasannya. Taib. Al-illatu sadisah, ilah yang keenam. Wa amma tarkib fal muradu bihi at-tarkibul masji al-makhtumu bi ghairi waih. Ijma' wazin adilan an-nis bi ma'rifatin raqib. Ya, raqib di sini apa maksudnya tarkib? Tapi tarkib yang khusus, yaitu tarkib masji. Dikarenakan tarkib dalam bahasa Arab ada beberapa macam. Apa saja, Abah Zaid? Tarkib idhafi, tarkib masji, tarkib apa lagi? Masih ada? Apa Talha? Apa Rifki? Isnadi. Masih ada lagi? Sudah, ini 3 jenis tarkib. Masji, idhafi, dan isnadi. Dan yang masuk dalam pembahasan mamnu' minas sarf adalah tarkib masji.
Apa itu? Perhatikan catatan kaki. Al-murakkab al-masji huwa ja'lul ismaini isman wahidan munazzilan tsanihima manzilata ta'it ta'nits mimma qablahu. Terus ja'lul ismaini isman wahidan munazzilan tsanihima manzilata ta'it ta'nits mimma qablahu, yaitu menjadikan dua isim menjadi isim yang satu, yang bagian keduanya yaitu isim yang kedua itu didudukkan seperti kedudukan tak taknis bagi isim sebelumnya. Paham? Ini tarkib masji. Jadi tarkib masji itu asalnya dua isim dijadikan satu, dan isim yang kedua itu ditempatkan seperti kedudukan tak taknis bagi isim yang pertama. Paham? Sehingga kalau itu seperti kedudukan tak taknis pada isim yang pertama, ya tidak boleh dipisahkan jadi satu. Misalnya seperti lafaz Aisyah, Aisyah tak taknis, ini apa? Bagi Aish itu kan satu kesatuan, maka i'rabnya di akhir, di taknya, ya. Ja'at Aisyatu, ra'aitu Aisyata. Paham? Demikian pula untuk tarkib masji. Ya, tarkib masji ini apa? Isim yang kedua ini kedudukannya seperti tak taknis bagi isim yang pertama. Taib. Ai maksudnya anna ma qablaha maftuhul akhir kama yuftahu ma qabla ta'it ta'nis. Maksudnya bahwasanya yang sebelumnya, ya, yang sebelum anna ma qablaha, ya, sebelum yang kedua, isim yang kedua itu huruf akhirnya di fathah. Huruf akhirnya di fathah sebagaimana di fathah 6 huruf sebelum tak taknis. Wa yantaqilul i'rabu ilal juz'i tsani, dan i'rab berpindah kepada bagian yang kedua dari kata tersebut, yaitu di isim yang kedua tadi. Kan dua isim, ya kan? Maka i'rab berpindah ke isim yang kedua, sedangkan isim yang pertama senantiasa akhirnya di apa? Di fathah. Fa yu'rabu, ya, i'raba ma la yansarifu lil alamiyati wa tarkibil masji, maka dia di-i'rab dengan i'rab ghairu munsharif. I'rab ghairu munsharif maksudnya bagaimana? Yaitu ketika rafa di apa? Dhammah, ketika nasab diapakan Nabi Ilyas? Di fathah, ketika jar khafat di apa? Di fathah juga. Naam. Taib, ketika nasab dan khafat di fathah. Dipersyaratkan di sini akhwan untuk at-tarkim al-masji al-makhtum bi ghairi waih. Naam, yang diakhiri dengan selain waih. Kenapa? Li'anna al-murakkab al-masji al-makhtum bi waih kasibawaih yakunu mabniyan 'alal kasri 'alal ashhar wa yajuzu man usarfi. Dikarenakan yang diakhiri dengan waih, sibawai, rahawai, nah itu mabni 'alal kasri, sibawaihi, menurut pendapat yang masyhur, dan boleh dia dimasukkan ke mamnu' minas sharaf.
Saya perhatikan contoh. Ka ba'labakka. Seperti apa? Ba'labakka. Ini asalnya dari dua isim. Nah, asalnya dari dua isim. Ba'labakka baladun bisyam baina Dimashq wa Hims. Nah, yaitu suatu negeri di Syam antara Damaskus dan Hims. Nah, ba'la bakka, perhatikan dari ba'lun. Nah, isim yang pertama ba'l. Ini di fathah, paham? Akhirnya di fathah jadinya ba'la bakka. Taib, ba'la bakka. Ini kalau kondisi apa? Kondisi mansub dan apa? Majrur. Taib. Kalau dalam kondisi marfu' maka apa? Huruf atau i'rabnya di huruf apa? Huruf kaf. Jadi apa? Hadhihi ba'labakku. Perhatikan. Hadhihi ba'labakku. Wa ra'aitu ba'labakka wa marartu bi ba'labakka. Hadhihi ba'labakku di i'rab. Hudzaifah. Ha harfu tanbih, kemudian apa? Dhi. Nah, dhi isim isyarah. Taib. Isim mufrad. Nah, ba'labakku ini di sini sebagai apa? Khabarnya. Marfu' wa alamatu rafihi dhammah pada kafnya. Ba'labakku. Alamat rafa'nya dhammah. Karena dia isim mufrad. Nah, wa muni'a min as-sarf min ajli apa? Alamiyah wa tarkib masjid. Taib. Wa ra'aitu ba'labakka di i'rab. Wahyu. Nah, ra'aitu ya ra'a fi'il mudhari'. Ya. Fi'il madhi. Nah. Ra'a fi'il madhi mabniyun ala as-sukun litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. La mahalla lahu min al-i'rab wa ta dhamirun muttasilun mabniyun ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il ba'la bakka. Syahidnya di sini maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Di annahu isim mufrad wa muni'a min as-sarf min ajli al-alamiyah wa tarkib masjid. Marartu bi ba'la bakka sama. Wa hadramaut. Hadramaut perhatikan pada kata yang pertama, ikhwan. Baladun bil Yaman murakkab min hadara wa maut. Nah, suatu negeri di Yaman yang tersusun dari kata hadara dan maut. Karena maut di sini kata yang kedua kedudukannya bagi hadara ibarat apa? Tadi ibarat tak taknis. Ya, ibarat tak taknis. Maka nah, kata yang pertama ini senantiasa di apa? Di fathah akhirnya hadara. Ya, hadara menjadi hadra. Ya, hadra maut. Ya, hadra maut. Tsumma ju'ila isman wahidan mamnu'an min as-sarf. Kemudian dijadikan isim yang satu yang apa? Terhalangi dari tanwin. Berarti kalau dalam kondisi marfu' bagaimana? Kondisi marfu' buat contoh dengan hadramaut kondisi marfu'. Iqbal. Hadhihi hadra mautu. Ya, hadhihi hadra mautu. Ya, i'rabnya pada apa? Pada tak, pada mautu. Di sini marfu' wa alamat rafi'in dhammah. Nah, taib. Ra'aitu hadra mauta. Dhahabtu ila hadra mauti. Ya.
Ta tetap. Nah, hadra mautah. Kenapa? Karena mamnu minas sarf. Wala yamna'u sarfa illa ma'al alamiyah, dan dia tidak menghalangi sarf kecuali bersama dengan alamiyah. Ini jelas. Baik. Di sini didatangkan perkataan dalam alfiyah, wal alam imna sarfahu murakkaban tarkiba masdin nahwu ma'di kariba. Ini ma'di karib. Ma'di kariba. Ini juga untuk tarkib masdi, ya kawan. Dan di sini untuk huruf pertama tidak di fathah. Kenapa? Karena ada i'lal. Karena di situ terpengaruh oleh apa? Oleh ya. Al-illatu sabi'ah wa amal alif wa nunu zaidatan. Adapun alif dan nun yang merupakan huruf tambahan, fayamna'ani sarfa ma'al alamiyah, maka keduanya bisa menghalangi sarf ketika bergandengan dengan alamiyah. Ya, ziyadah alif dan nun, ka Imran wa Uthman. Wa ma'as sifah juga bisa bergandengan dengan sifat seperti apa? Sakran. Jadi untuk ziyadah alif dan nun ini bisa bergandengan dengan dua illah yang kembali ke sisi apa? Makna. Tayyib bisa bergandengan dengan alamiyah, bisa bergandengan dengan wasfiyah. Dan untuk bergandengan dengan alamiah, kawan, dikatakan oleh Ahdal, wa alamatu ziyadatihima an yakuna qablahuma aktsar min harfain. Dan tanda bahwasanya alif dan nun ini tambahan. Nah, pokoknya sebelum alif dan nun itu lebih banyak dari dua huruf. Nah, lebih banyak dari dua huruf. Contohnya perhatikan pada kata Utsman. Alif dan nun ini tambahan. Kenapa? Karena huruf sebelumnya apa? Berapa? Huruf sebelumnya 3. Tayyib. Fa in kana qablahuma harfani tsanihima mudha'af falaka i'tibaran. In qaddarta asalat at-tad'ifi fazaidatan wal ismul mudha'af mamnu' min as-sarf. Baik, seperti apa? Pada Hasan, ya kawan, pada Hasan. Jadi pada Hasan ini ada dua kemungkinan. Hasan. Baik, perhatikan Hasan. Di sini bisa kita katakan mamnu' min as-sarf, bisa tidak. Tergantung kita melihat na'am pada apa? Sinnya ini apa? Mudha'afnya ini. Kalau kita perhatikan, ya kawan, na'am, bahwasanya nunnya itu tambahan, ya, nunnya itu tambahan, alif dan nun tambahan, maka itu apa? Mamnu' min as-sarf. Hasan dari apa? Berarti dari al-hissu. Hassa, dari hassa. Paham? Berarti alif dan nun sebagai tambahan Hasan. Tapi kalau kita tetapkan Hasan dari hasuna, dari hasuna atau dari hasanun, maka di situ ada tambahan alif dan nun tidak? Tidak, karena nunnya nun asli. Naam. Tayyib. Maka di sini munsharif. Hasanun. Kenapa? Karena nunnya asli. Demikian pula seperti hayyan, ya kawan. Hayyan. Hayyan bisa hayyanu, bisa hayyanun.
Tinggal kita membuat alasan. Kalau hayyanu mamnu' minas sarf, apabila apa? Diambil dari apa? Dari al-hayah, dari hayyun, hidup. Maka berarti alif dan nun tambahan. Dan terpenuhi syarat sebelum alif dan nun kan berapa huruf ini kalau hayyu? 3, ha, ya 2. Nah, jadi 3. Tapi kalau dari apa? Dari al-hain, ya dari al-hain, tayyib, yang bermakna al-halak, sebagaimana perkataan Imam Tahawi, wasara min ashabil hain, ya, dalam perkataan beliau apa? La yastaghni 'anillahi tarfata 'ain, faman istaghna 'anillahi tarfata 'ain faqad kafara wa sara min ashabil hain. Al-hain bermakna apa? Al-halak. Al-hain kalau diubah menjadi wazan fa'al, maka menjadi apa? Menjadi hayyan. Maka di sini hayyanun. Nah, ini untuk kita tahu alif dan nun itu tambahan atau tidak. Tadi apa? Paling mudahnya pokoknya sebelum alif dan nun itu lebih dari berapa? 2 huruf. Atau dengan kata lain 3 huruf ke atas. Ya, 3 huruf ke atas. Adapun yang bergabung dengan wasfiyah, kawan, wasfiyah dengan tambahan alif dan nun seperti dicontohkan di sini, sakron. Dicontohkan dengan sakron. Juga apa? Sifat-sifat yang lain dengan wazan apa? Wazan yang sama. Dengan apa? Fa'lan. Dan dipersyaratkan di sini untuk wasfiyah yang bergandengan dengan wazan fi'il, ya kawan. Yusyaratu fi dzalika an yakuna al-wasfu asliyan. Dipersyaratkan bahwasanya pensifatan itu asli, seperti Rayyan, Sya'ban, Sakran. Taib. Sehingga keluar dari pembahasan ini Safwan. Karena Safwan itu adalah pensifatan untuk seorang laki-laki yang keras, yang kasar. Maka Safwanun, dia munsharif. Kenapa? Karena Safwan asalnya adalah nama untuk suatu batu yang keras. Sehingga kalau digunakan untuk pensifatan, mensifati orang, bukan untuk nama, ya. Beda kalau untuk jadikan sebagai alamiah, paham? Tapi kalau Safwan untuk pensifatan, maka dia munsharif. Kemudian syarat kedua, sifat tersebut dengan wazan fa'lan yang mu'annatsnya fa'la. Ya, wazannya fa'lan dengan mu'annats fa'la. Makanya sakran, mu'annatsnya sakra, dia mamnu' minas sarf. Paham? Rayyan, Sya'ban, Yaqdhan. Ini untuk sifat-sifat yang asli tadi memenuhi syarat yang pertama. Kemudian untuk syarat yang kedua, contohnya nih sakran yang muannasnya sakara. Maka keluar dari persyaratan ini apabila muannasnya dengan wazan fa'lanah. Seperti nadman. Nadman dia itu apa? Muannasnya nadmanah. Taib. Maka munsharif. Kalau dari apa? Dari munadamah. Wazannya harus apa tadi? Fa'lan dengan fathah. Kalau wazannya fu'lan dengan dhammah,
Karena ini ada faknya ada 3 kemungkinan. Fa'lan ini tadi yang kita persyaratkan, muannasnya harus fa'la. Adapun fi'lan ini tidak ada dalam penggunaan bahasa Arab. Yang ada fu'lan. Kalau fu'lan, ikhwan, maka mesti muannasnya adalah fa'lanah atau muannasnya fu'lanah seperti uryan, uryanah. Taib, jadi tidak memenuhi syarat. Maka yang mamnu min as-sarf dengan wazan fa'lan saja, syaratnya apa? Muannasnya fa'la. Adapun yang tidak memiliki muannas dengan wazan fa'lan, ikhwan, maka ini diikutkan menjadi mamnu min as-sarf seperti Rahman. Rahman tidak ada muannasnya. Maka ketika datang dengan wazan fa'lan diikutkan ke mamnu' min as-sarf mulhaq. Ini tentang apa? Ziyadah alif wan nun, ikhwan. Ada 2. Nah, dia berpasangan kepada alamiyah syaratnya tadi, dan ketika berpasangan dengan wasfiyah syaratnya juga telah disebutkan tadi. Baik, ingat-ingat, barakallahu fikum, naktabi bihadza.